Iya, baik, silakan Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai webinar dengan tema membuka usaha kuliner bagi UNBK, mengapa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Hajah Tini Indrayanti Benyamin Daphni selaku Ketua PKK Tangerang Selatan dan Pembina ABK UMKM yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Semoga diberikan kelancaran untuk ibadah umrohnya. Yang terhormat Ibu Riati selaku pendiri dan pembina Yayasan ABK UMKM. Yang terhormat Ibu Istudianti Priyatmi SEMH selaku Ketua Pengurus Yayasan dan pendiri ABK UMKM, serta yang terhormat keynote speaker kita Ibu Insinyur Ernita Aryestianti yang merupakan Direksi Grup MNC, mantan CEO di beberapa advertising agency, dan juga termasuk konsultan digital marketing pembina ABK UMKM. Yang terhormat Bapak Insinyur Franciscus Satriawan, selaku observer webinar pada malam hari ini, juga para narasumber kita. Narasumber pertama kita ada Ibu Evi Krisna Dewi SS, ibunda dari Hamka yang merupakan owner dari Pizza Tuku Sados. Lalu narasumber kedua kita ada Ibu Suryani, ibunda dari Ilham, founder dari Maharani Cake. Lalu nanti saya selaku MC, perkenalkan saya Amira Naya, rekan dari Ibu Istudianti yang nanti akan menjadi moderator kita juga pada malam hari ini. Juga yang terhormat para undangan, Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Wakil Ketua PKK Tangerang Selatan, yang sama-sama kita doakan saat ini sedang sakit, semoga lekas diberikan kepulihan dan kesehatan. Juga ada Profesor Frida Maungsong, Guru Besar Universitas Indonesia, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tangerang Selatan, Kepala Dinas DPMP 3 AKB Tangerang Selatan, Kepala Dinas Sosial Tangerang Selatan, dan Kepala Pasar Gintung. Para hadirin yang berbahagia, selamat malam. Selamat mengikuti webinar ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, para Ananda UNBK, para pendamping dan pemerhati warga negara berkebutuhan khusus. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak semua. Pada malam hari ini kita alhamdulillah bertemu lagi dalam kondisi yang insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat yang ada di Zoom ini. Semoga yang sedang diberikan ujian sakit lekas diberikan kesembuhan. Baik, tanpa berpanjang kali lagi, kita langsung saja panggil keynote speaker kita, Ibu Insinyur Ernita Aryestianti, yang akan memberikan pembukaannya. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi salam hormat kepada Ibu Hajatini Indrayanti Benyamin Daphni selaku Ketua PKK Tangerang Selatan dan Pembina ABK UMKM. Selamat menunaikan ibadah umrah Ibu. Semoga berkah, diterima ibadah umrohnya dan tiba selamat sehat sampai di tanah air. Bu Riati selaku pendiri dan pembina Yayasan ABK UMKM, Ibu Ince Instudianti Priyatmi SEMH selaku ketua pengurus Yayasan dan pendiri ABK UMKM, sahabat saya Bapak Insinyur Franciscus Satriawan, malam Pak, Bapak observer webinar malam ini, lalu narasumber Ibu Suryani, sedih atas Ilham, semoga sehat, selamat kembali ke rumah untuk Ilham ya Ibu Suryani, kemudian Ibu Evi Krisna Dewi SS, Mbak Amira sebagai MC, Mbak Amira Naya, Ince tentunya selaku moderator. Oh, Mbak Amira yang jadi moderator ya malam ini ya.
Bu Inca. Para undangan. Oh, Mm. Ibu Inca. Baik. Lalu para undangan, selamat malam Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Wakil Ketua PKK Tangerang Selatan tadi sedang tidak sehat ya, semoga lekas sehat Ibu. Profesor Frida Mangunsong, Guru Besar Universitas Indonesia, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tangerang Selatan, Kepala Dinas BPMP 3 AKB Tangerang Selatan, Kepala Dinas Sosial Tangerang Selatan, Kepala Pasar Gintung, dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya senang sekali mendengar topik malam ini, gitu ya. Jadi saya tuh kalau berbicara tentang anak-anak ABK, saya tuh suka nggak bisa nahan ini apa namanya ya, euforia happiness saya, terutama dalam hal ini jika mereka tuh sangat antusias dalam mengerjakan sesuatu. Gitu. Tentunya karena saya berada di area marketing selama 29 tahun ini dan juga membantu promotion dari produk ya, brand, produk dan sebagainya. Yang kita cari itu nomor satu adalah uniqueness atau keunikan dari sebuah produk. Keunikan itu bisa didapatkan dari memberikan satu namanya unique selling point. Namanya juga unique selling point ya. Jadi ada hal yang unik yang kemudian bisa menjadi kelebihan yang bisa diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa mengenal secara baik, oh brand A ini seperti ini, brand B ini seperti ini. Jadi saya lihat ya, saya ikutin terus, walaupun saya tidak terlalu aktif, tapi saya selalu ikutin terus dari semua kegiatannya ibu-ibu dan anak-anak. Dan saya lihat minat dan bakat anak-anak ABK ini sungguh luar biasa sih. Saya yakin Bapak Ibu, Pak Fransiskus, teman-teman semua ini agree dengan ini. Mereka luar biasa, passion-nya sangat luar biasa, minatnya beragam, dan bakatnya itu sangat luar biasa. Nah, itu yang harus dipahami oleh orang tua ya, atau pendamping dari ABK ini, apa sih strength point atau berdasarkan passion, minat dan bakat tadi yang bisa diangkat gitu. Dan ini sangat difasilitasi oleh Yayasan ABK UMKM ini gitu ya. Itu satu, jadi memang harus dicari passion, minat, bakat dari Ananda. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting adalah ya harus unik tadi. Ketiga, yang paling penting tentunya semangat dan pendampingan dari orang tua. Yang saya lihat sih sangat luar biasa ya. Kemarin cerita Ananda Ilham yang kebetulan sedang tidak sedang ada musibah ya, itu aja ibu-ibu, saya baca postingan ibu-ibu sampai ikut berbesmili lah kalau saya ini ya, istilah saya ikut luar biasa lah ibu. Saya lihat Inca, karena Ibu Inca ini sahabat dari 70, saya lihat sangat luar biasa semangatnya dalam membimbing Matthew dalam hal ini ya. Jadi saya yakin bahwa Bapak, Ibu, orang tua maupun pendamping dari ABK UMKM ini, ABK lah, Ananda ABK ini pasti melakukan ini dengan hati dengan sungguh-sungguh lah. Nah, itu sangat penting. Saya sebagai pembina ABK UMKM, saya masih punya hutang nih sama Ibu Ince. Hutangnya adalah sharing untuk digital marketing. Kan kalau sekarang eranya sudah digital ya Bapak Ibu ya, jadi mau nggak mau
lebih terbuka kesempatannya untuk Ananda ABK. Kenapa? Karena kalau kita melakukannya secara offline, Bapak Ibu hanya WhatsApp atau ketok-ketok menawarkan ke teman yang kenal, temennya yang kenal, gitu kan. Temennya teman yang dikenal, hanya sangat-sangat mempunyai keterbatasan secara jumlah yang bisa dijual. Sedangkan jika kita memanfaatkan digital, dalam hal ini sosial media lah yang paling mudah. Nggak usah dulu masuk ke misalnya marketplace ya, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Nggak usah dulu. Memanfaatkan yang sosial media dulu deh yang gampang. Itu sudah membuka yang tadinya dipasarkan ke teman-teman atau misalnya di tokonya ABK UMKM, tapi kan terbatas. Jadi ada keterbatasan secara jumlah, ada keterbatasan secara area. Sedangkan kalau memanfaatkan digital itu membuka kesempatan untuk bisa dipasarkan lebih luas. Ini janji saya ke Bapak Ibu ABK UMKM, kepada Bu Ince juga, bahwa saya nanti akan coba memberikan kelas untuk ini, gitu ya, dicatat Bu Ince. Nah, jadi itu sih dari saya. Ini sungguh luar biasa. Saya ada salah satu contoh. Oke, sebelum ke sana, jika kita masuk ke digital, Bapak Ibu, yang harus dimiliki tentu aset digitalnya kan. Aset digital itu apa sih? Bisa account di Instagram, account di Facebook, account di YouTube misalnya, atau account di TikTok. Nah, gunanya pun berbeda-beda. YouTube gunanya untuk apa, TikTok gunanya untuk apa, dan yang lainnya gunanya untuk apa. Nanti saya akan berikan penjelasan lebih dalam lagi di sesi tersebut ya, Bu Ince dan Bapak Ibu semua. Nah, ada salah satu contoh di mana salah satu kebetulan belum menjadi anggota ABK, tapi anak ini berkebutuhan khusus dan dia punya kelebihan dan uniqueness adalah sangat menyukai mobil. Dan dia kalau sudah lihat mobil, apalagi baru, dia akan segera buka handphone dan bikin review. Awalnya orang tuanya melihat ini anak setiap lihat mobil itu kayak itu bikin review mobil. Dibikinkan satu YouTube account anak ini. Nanti saya share ke Ince, bisa dilihat salah satu contohnya. Sehingga akun YouTube anak ini sekarang sudah diikuti oleh sekian ribu followers, which is dari situ sudah bisa mendapatkan income lah anak ini dari AdSense. Jadi itu hanya salah satu success story ya dari anak berkebutuhan khusus yang ditemukan unik passion, unik minat dan bakatnya oleh orang tuanya. Nah, lalu dicarikan channel yang paling tepat gitu. Tentu saya ini hanya memberikan contoh saja ya Bapak Ibu ya. Dikembalikan kepada nanti bakat, minat, dan passionnya, apa sih keunikannya, dan tentu keunikan dalam penyajian gitu. Banyaklah saya lihat ada yang jagoan masak, ada yang jagoan menjahit, luar biasa. Saya melihat luar biasa. Terlalu panjang ya saya ceritanya ya, tapi saya selalu saya merasa bahwa saya bukan apa-apa kalau dibandingkan Bapak Ibu lah yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Jadi salut buat Bapak Ibu semua, sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu semua yang di sini. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar malam ini. Insya Allah
dan pasti bermanfaat Ibu Titi Widiati. Oke, insya Allah nanti bisa dibantu untuk bisa kita cari passionnya ya Ibu. Pasti ada insya Allah. Oke. Saya sedikit cerita. Dulu tahun 2012 kalau nggak salah atau 2013. Waktu itu saya bekerja dan membuat sebuah bangunan di Kuningan. Setup waktu itu temanya adalah untuk autism, Hari Autism Sedunia, Bapak Ibu. Kita membangun bangunan di sekitar daerah Kuningan situ, menginvite orang-orang untuk datang dan merasakan jika mereka adalah anak autis, apa yang akan dirasakan. Jadi multi spektrum. Jadi yang kita bangun adalah per masing-masing ruangan itu misalnya nih ada anak autis yang sangat merasakan sensitif terhadap suara contohnya, atau merasakan sensitif terhadap kulitnya dan sebagainya. Dari situ saya saat itu alhamdulillah saya mendapatkan award atas bangunan tersebut. Jadi waktu itu kita mengikuti sebuah award lah atas sebuah campaign. Itu kan campaign ya bersama Yayasan Autis Indonesia untuk memperingati Hari Autism Sedunia. Alhamdulillah sangat diapresiasi dan kami mendapatkan Best Media Agency of the Year waktu itu. Alhamdulillah. Jadi saya mengenal anak berkebutuhan khusus lumayan sudah cukup lama, dan saat itu saya mendalami karena kami punya proyek itu. Sejak saat itu saya sungguh luar biasa apresiasi saya terhadap Bapak Ibu, dan saya yakin setiap anak berkebutuhan khusus mereka punya kelebihan satu, dan itu kita insya Allah Bapak Ibu bisa menemukannya satu kelebihannya, dan yuk kita bareng kita bantu mereka, dan insya Allah bisa bermanfaat dengan pendidikan Ananda. Baiklah, cukup dari saya. Silakan enjoy malam ini, insya Allah bermanfaat buat Bapak Ibu semua, buat Ananda, buat pendamping, dan buat pemerhati WNBK. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Tanti. Saya setuju banget sama Ibu Tanti. Memang dari bunda-bunda ABK UMK ini sangat luar biasa ya, dengan anak-anak yang sangat spesial. Insya Allah mereka semua punya kelebihan yang pasti bisa kita temukan untuk bisa terus berkembang di masyarakat, seperti itu ya. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke inti acara. Langsung saja saya panggilkan moderator kita, Ibu Istudianti Priyatmi SMH, selaku Ketua Pengurus Yayasan dan pendiri ABK UMKM yang semangatnya luar biasa sambil masih ngurus juga anaknya ya. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan ya Bu Inca ya, luar biasa. Kita semua di sini bersama-sama turut mendoakan juga. Baik, dipersilakan Bu Inca untuk selanjutnya memandu acara. Terima kasih banyak Kak Amira, Naya. Kak, mungkin kita foto bersama dahulu karena Ibu Tanti masih mengikuti rapat, jadi ini kita bajak beliau ya. Jadi kita foto bersama dulu ya dengan Bunda Tanti, nanti baru berikutnya kita juga foto terakhir, sesi terakhir. Baik, Pak Frans, bisa dibantu Pak Frans untuk foto bersama karena Bunda Tanti akan melanjutkan rapat. Baik, dipersilakan. Di screen-nya di laptop di foto. Iya, ini saya bantu juga deh Bu Inca. Iya, baik. Ini karena cuma satu halaman. Boleh dibuka videonya Bapak Ibu ya, agar dengan Bunda Tanti kita berfoto bersama. Baik, berikan senyum terbaiknya ke kamera. Saya hitung ya. Iya. 1, 2, 3.
Oke, baik. Saya save dulu sebentar. Mau satu kali lagi, Bu Ince? Terima kasih. Udah, cukup? Boleh, boleh. Sekali Sekali lagi lagi? ya. Baik. Ya, dengan gaya bebas. Oke, baik. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tanti yang sudah meluangkan waktu. Sementara beliau sangat sibuk ya dengan berbagai macam tugas beliau sebagai salah satu direksi dari MN Group. Terima kasih Ibu Tanti. Selamat menjalankan tugas. Saya monitor terus ya Bapak Ibu. Oh, terima kasih Iya, banyak. terima kasih. Bunda Tanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tanti adalah salah satu pembina dari ABK UMKM juga. Baik, Ibu Bapak semua, saya ingin menyampaikan berita turut keprihatinan atas masih belum ditemukannya Ananda member ABK UMKM yaitu Ilham. Meskipun orang tuanya sudah mencari ke dinas sosial di Jakarta Timur yang menurut beliau itu ada pantauan tertangkapnya mereka yang terlantar, tapi ternyata tidak ada mirip Ilham. Jadi mungkin saya akan sampaikan kepada Ibu Suryani agar tabah dan kuat. Kita semua di ABK UMKM turut mendoakan Ibu Suryani dan keluarga. Dan semoga Ilham dapat ditemukan oleh orang baik dan segera dikembalikan ke rumahnya. Amin, Baik. amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, nanti untuk sesi Ibu Suryani kita pindah ke sesi 2. Sekarang kita akan memohon perkenan kepada Ibu Evi Krisna Dewi sebagai owner dari Pizza Tuku Sados yang juga mengajak bekerjasama dengan ABK UMKM untuk membuka pizza stall di PKK Mart di seberang kantor wali kota. Silakan Ibu Evi, saya juga bantu share untuk beberapa slide. Terima kasih Bunda Ince. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Selamat malam sahabat semua. Selamat malam. Diskusi kita malam ini mengambil judul konsep kuliner, usaha kuliner dan keterlibatan ABK. Sebelumnya saya mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan dan masih banyak kekurangan. Oke. Kalau bila bicara tentang konsep ya Bu ya Pak ya. Saya tuh kebetulan karena saya orang dari sastra, kita pakai acuan KBBI. Menurut KBBI, konsep adalah gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi kita untuk memahami hal-hal lain. Kalau kita bicara tentang kuliner, secara umum adalah kegiatan yang berhubungan dengan memasak atau aktivitas memasak. Kuliner juga dapat dimaknai sebagai hasil olahan yang berupa masakan, berupa lauk pauk, pangan, maupun minuman. Intinya, kuliner tidak terlepas dari kegiatan masak-memasak yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan. Dan bila kita bicara tentang ABK, WNBK, atau mungkin individu dengan individu yang berkebutuhan khusus ya, maka yang dimaksud di sini saya coba secara garis besar disabilitas atau berkebutuhan khusus adalah keterbatasan fisik dan intelektual dan atau sensor seseorang yang dialami dalam jangka waktu lama yang menghambat aktivitas tertentu karena ketiadaan akses lingkungan yang mendukung. Nah, kebetulan Bu, anak saya Down syndrome juga tergolong dengan berkebutuhan khusus. Jadi dalam pikiran saya tentang konsep kuliner itu adalah usaha atau keterlibatan WNBK ABK dalam suatu bidang usaha yang berhubungan dengan makanan.
yang menyertakan UNBK atau ABK dalam lini produksi dan servis semaksimal mungkin, dan menjadikan usaha kuliner tidak hanya sebagai bidang usaha yang memberikan pemasukan secara ekonomi, tetapi juga sekaligus berfungsi sebagai tempat edukasi dan edukasi tentang keberadaan mereka, keberadaan UNBK dan ABK, dan kemampuan UNBK. Juga bisa dijadikan tempat terapi juga, Bu. Sekalian terapi bisa juga seperti itu ya, Pak ya. Jadi bukan hanya untuk sekedar usaha aja, tapi bisa berkembang menjadi sebagai berbagai macam manfaat. Anak saya Hamka Down syndrome, lahir tahun 2006. Pada saat itu yang lagi banyak booming kasus special need adalah autism. Jadi buku-buku atau literasi tentang Down syndrome itu amat, terutama yang bahasa Indonesia, amat sangat terbatas, nyaris tidak ada. Saya hanya dapat satu buku tentang Down syndrome dari dokter, dan itu adalah buku-buku literasi belajarnya beliau, jadi sangat tebal dan banyak istilah-istilah kedokteran yang terlalu jelimet lah ya. Jadi karena keterbatasan literasi itu, saya memberikan diri membuat buku sederhana tentang DS dengan bantuan para orang tua super hebat pada saat itu, seperti Ibu Yustin, Mama Fani, ada Ibu Yustin, ada Ibu Noni, ada Ibu Arianti, ada Ibu Olive, dan beberapa orang lagi yang memang pada saat anak-anaknya sudah menuju dewasa, dan pada saat itu masih jarang sekali Down syndrome itu naik ke permukaan. Nah, dalam penyusunan buku itu kebetulan saya bukan hanya sih sebenarnya menerjemahkan. Jadi menerjemahkan buku yang ada dalam bahasa Jepang, saya adopted ke dalam bahasa Indonesia dengan saya tambah beberapa input dari lingkungan Indonesia sendiri. Nah, dalam saya menerjemahkan itu saya melihat kondisi di Jepang itu jauh lebih daripada Indonesia pada saat itu ya, tentang anak special need. Jadi mereka punya komunitas yang bisa membuat anak-anak special need, terutama yang sudah dewasa, sudah dewasa ya, berumur 20 tahun itu memang bisa bermanfaat secara mandiri, secara benar-benar mandiri. Ada mereka membuat kafe, ada membuat perkebunan, ada membuat grup musik, ada membuat seni lukis, seni jahit, dan macam-macam. Itu ada di dalam buku yang saya terjemahkan itu dan yang saya buat itu. Jadi saya mulai usaha kembali lagi pada saat saya membuat buku itu, saya melihat kalau begitu anak saya harus dibuatkan suatu usaha supaya nanti dia bisa bermanfaat buat orang lain, dan buat orang lain juga menjadi dekat dengan dia, saling berbagi lah ya. Nah, pada saat itu ada kepikiran apa-apa, paling hanya mungkin toko Indomie kali ya, yang paling simpel buat anak-anak spesial. Terus anak saya kebetulan, saya punya 3 anak, yang satu sekarang sudah kuliah, yang 2 baru masuk kuliah, yang 3 yang Down syndrome Hamka baru berumur 16 tahun. Anak-anak saya itu seperti anak sekarang kan suka makanan pizza ya Bu ya. Jadi ada satu kedai pizza, gerobak pizza yang secara ekonomi, secara harga terjangkau lah. Tapi kualitasnya bagus. Bahan-bahan yang dipakai itu bahan-bahan dari standar pizza yang branded seperti Domino's atau Pizza Hut, tapi harganya memang lebih murah. Nah, saya suka beli tuh. Sambil beli, karena banyak yang beli, itu kan saya memperhatikan cara buat pizzanya. Ini banyak sekali hal-hal yang dari cara penyiapan pizza itu bisa dijadikan anak special need saya, terutama yang Down syndrome itu. Stretching, terusnya cutting, terusnya apalagi cutting atau melipat seperti itu. Wah, ini bisa juga nih, mungkin bisa jadi awal buat anak saya Hamka mulai belajar sampai pada saat dia siap, dia bisa berusaha kayak begitu. Kebetulan karena saya sering beli, ngobrol dengan pembelinya,
Saya dikenalkan juga dengan ownernya. Saya ngobrol-ngobrol dengan ownernya baik sekali. Dia bilang, nggak bisa Bu, kita ajarkan anak-anak special need itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuma hanya masalah waktu aja. Mungkin kalau anak-anak biasa dalam waktu sebulan atau 2 minggu sebulan sudah bisa, mungkin anak special need mungkin lebih lama. Tapi insya Allah mereka bisa. Nah, sejak itulah saya akhirnya memutuskan untuk membeli franchise di pizza itu. Nah, saya juga bilang sama si ownernya, tapi boleh ya saya kasih nama sendiri ya. Oh boleh, tidak tambahkan aja ke namanya, tapi jangan hilangkan nama brand name-nya ya. Oke, saya pakai akhirnya Pizza at Veteran Tuku Shadows. Tuku Shadows itu tempat untuk kumpul sahabat Down syndrome. Jadi sahabat Down syndrome itu bukan hanya Down syndrome. Teman-teman yang lain yang bukan special need pun juga sahabat Down syndrome. Sahabat autism juga Down syndrome. ADHD juga Down syndrome. Semua sahabat Down syndrome dan itu tempat kumpulnya di situ. Nah, setelah itu saya baca-baca lagi sambil apa namanya mengumpulkan banyak komparasi ya Bu ya. Ada banyak juga di luar negeri juga seperti anak-anak special need yang sudah mandiri, sudah bisa, sudah terampil, itu mereka bisa dibuatkan sebuah kayak misalnya di kalau saya baca di sini saya ada tulisan tentang di Tempo ya Bu ya, ada rutinitas membuat Paradis Aryal, usia 21 tahun, dia menjual kopi, bekerja di coffee shop, bisa seperti itu. Kemudian ada juga di Indonesia sendiri juga ada banyak teman-teman Down syndrome, karena saya anak saya Down syndrome, saya juga tergabung dengan perkumpulan Down syndrome, dan teman-teman Down syndrome yang sudah dewasa anak-anaknya juga hebat-hebat. Ada yang bisa membuat bakso, ada yang bisa membuat apa namanya keripik, ada yang bisa membuat macam-macam, ada yang buat apa namanya bermain jimbe, membuat kopi juga ada. Jadi sebenarnya sih anak-anak itu seandainya didukung, disupport dengan komunitas yang apa namanya mendukung mereka, itu mereka insya Allah bisa bermanfaat, bisa mandiri, bisa membantu orang lain dengan keterbatasan mereka gitu. Itu sedikit sharing tentang saya, tentang usaha saya dan tentang ide-ide saya dengan anak saya waktu itu. Kira-kira seperti itu aja Bu Ince. Ya, sangat menarik sekali Ibu. Mungkin sebelum nanti ada beberapa pertanyaan ini yang masuk kepada saya, kita setel dulu ya, ini pelatihan ABK UMKM di kediaman Ibu Evi saat praktek pizza. Sebentar. Ini adalah pelatihan pizza saat itu dengan Bu Evi. Saya coba ya untuk videonya sebentar. Ini videonya ternyata tidak bisa diputar ya karena MP3. Mungkin kita harus minta bantuan yang bisa MP3 ya. Namun saya akan berikan foto-foto ya. Coba bisa saya dibukakan aksesnya. Oke, baik Pak Frans. Pak Frans sudah sebagai co-host itu Pak? Huh? Sudah sebagai co-host sudah.
Sudah ya, saya coba share screen dari saya ya. Iya, coba dibantu Pak Frans ya. Soalnya ini kok nggak mau ya, aplikasi MPEG 4 dia. Gitu ya, oke sebentar. Oke, sebentar. Saya coba share screen. Bisa terlihat? Sebentar, ini yang sedang putar-putar nih. Ya, betul ini Pak. Tapi videonya belum jalan. Videonya belum jalan, Pak. Ya. Lihat? UKM mengucapkan selamat memperingati Hari Down Syndrome Sedunia. Dengan pelatihan membuat pizza. Suasananya sangat gembira. Terima kasih kepada para sponsor, yaitu Bank Jadua, kemudian Ibu Erni, kemudian minuman dari Matan Kopi, Susi, sudah dibagikan kepada semua. Saya sudah sibuk. Terima kasih membuat topping pizza. Kamu Sa? Nampak asik. Sasa sedang memberi topping. Ya, Bu ya. Nampaknya anak-anak sangat menikmati ya, Bu Evi ya. Ya, karena sebenarnya mereka tuh membutuhkan apa ya, dorongan kita supaya mereka lebih percaya diri, merasa dihargai. Saya pikir itu, Bu. Yang paling bagus adalah kita memberikan harapan kepada mereka, juga kesempatan ya, Bu ya. Dan Iya. Pizza Tuku Sado sudah memberikan kesempatan. Yang antara lain kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bunda Hajah Tini Indrayanti Benyamin Daphni yang berkenan memberikan teras PKK Mat sebagai tempat gerobak Pizza Tuku Sados berada bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Pak Frans, terima kasih videonya. Saya juga akan share. Ini adalah gerobak pizza Tuku Sados. Sebentar, ini saya sudah tadi foto. Tuku Sados ini terletak di PKK Mat ya, Bu ya? Ya, Dan saat ini sudah beroperasi ya, Bu? Sudah, baru sekitar 1 bulan lah. Rencananya itu bagaimana, Bu? Untuk pelatihan dan magang anak-anak itu sudah bisa mulai ya, Bu ya? Jadi memang saya tuh planningnya memang seperti itu. Jadi agar anak-anak itu merasa lebih mandiri, merasa punya tanggung jawab, dan bisa buat orang-orang juga tahu kalau mereka itu bisa, kalau mereka itu juga mampu gitu ya. Jadi saya berharap nanti ada, walaupun untuk awal-awal belum bisa menjadi pizzaman sebenar-benar pizzaman, tapi asistennya bisa, misalnya untuk siapin cuttingnya, persiapan bahan, terus yang persiapan dus atau misalnya cleaningnya, itu hal-hal yang memang pelan-pelan gitu kan. Betul. Ini kita lihat Adinda, salah satu member ABK UMKM, putri dari Ibu Wuriati. Adinda adalah WNBK dengan diagnosa tunagrahita. Adinda ini sedang membuat topping, dalam hal ini mencoba untuk membantu Bapak Zaki, suami dari Ibu Evi, yang saat ini sudah mulai menjalankan stall pizza di depan kantor wali kota, tepatnya di teras PKK Mat. Silakan berkunjung Ibu Bapak, dan dijamin pizzanya enak, namun murah ya Bu Evi ya. Dan kelak anak-anak berkebutuhan khusus nanti beberapa akan magang di sini. Kita sedang tunggu Ibu Wuriati yang akan menyampaikan seperti model tes wawancara, apakah mereka berkenan untuk membantu atau magang. Kita tunggu saja, nanti anak-anak akan melaksanakan tugas sebagai pizzaman.
Baik, kemudian ini kita akan juga mencoba menanyakan kepada Ibu Evi. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bu Evi, ini ada pertanyaan dari seorang ibu. Perihal apakah memang untuk kategori dalam hal ini putra ibu Down syndrome, maka ibu mencarikan usaha di mana HMK ya putra ibu itu nanti Iya. kelak mudah membantu. Misalnya untuk Iya. membuat draft-nya itu menggunakan Iya. tangannya untuk motorik Iya. halus dan kasar bekerja. Itu Iya. bagaimana, Bu? Iya, Bisa mendapatkan pemikiran, oh ini pizza ini cocok loh untuk iya. motoriknya HMK, itu bagaimana, Bu? Iya, karena kan waktu saya melihat dia si pizzaman itu membuat kotaknya dulu, kemudian dia stretching doughnya, kemudian mengcuttingnya, itu semua proses pembuatan pizza itu bisa dijadikan terapi. Misalnya ya, melipat kertas itu dia melatih motorik kasarnya. Kemudian doughnya itu dia motorik halus sensornya itu bisa. Cuttingnya juga seperti itu. Jadi pelan-pelan anak-anak itu mungkin akan bisa. Emang pasti akan lama panjang, tapi kalau dimulai dari sekarang mungkin pada saat umur 20 tahun atau 25 tahun, oh mungkin dia sudah bisa kali ya. Karena di buku yang saya buat itu di Jepang itu ada toko roti yang memang di ownernya adalah anak Down syndrome, dan memang bapaknya itu membuat toko roti itu dari anaknya masih kecil gitu loh. Jadi mudah-mudahan sih semua yang kita siapkan untuk anak-anak kita ya Bu ya, entah itu pizza, entah itu kopi, entah itu jimbe, entah itu kuliner yang lain, tapi asal itu kan dari awal, dari awal, dari jauh hari, mudah-mudahan bisa berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang buat anak-anak itu memang, nah itu dia kenapa harus dari awal, karena mood anak-anak itu kan memang tidak bisa dipaksakan. Kalau secara teoritis pendidikan 45 menit itu untuk anak-anak yang biasa, apalagi anak special need itu mungkin hanya 15 menit atau 30 menit. Nah, itu yang pelan-pelan durasinya dipanjangkan. HMK sendiri awalnya memang kan banyak prosesnya ya, ada melipat, ada membuat dough, ada cutting, ada topping macam-macam. Dia mau yang mana dulu nih? Terserah dia mau yang mana dulu, biarkan dia explore kemana dia mau kemana dia sukanya dulu awalnya. Nanti pelan-pelan rencananya baru kita fokuskan, oh kamu ke sini dulu ya, misalnya kita starting dari motor dulu, misalnya melipat dulu biar dia kuat ototnya, misalnya dikasih waktu lebih lama, baru kemudian sensor motorik halusnya doughnya itu agar sensornya dia tidak jijik, tidak apa, itu dikasih lebih lama lagi, step by step. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang pelatihan pizza ini kan harusnya continue ya Bu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa continue, kadang-kadang hanya sekali latihan, 2 kali latihan, itu nggak bisa seperti itu memang. Makanya akhirnya saya putuskan untuk, yaudah deh saya beli aja franchise-nya, kapan aja kita latihan bisa seperti itu. Akhirnya jadi seperti itu pemikirannya. Bu Evi, umur berapa HMK mau diajarkan ke dapur, khususnya untuk latihan usaha kuliner? Sekarang HMK 16 tahun. Saya membeli pizza ini 3 tahun yang lalu. 3 tahun itu kita sudah mulai perkenalkan HMK. Cuma memang kan anak moodnya beda-beda ya. Nggak bisa dipaksakan, tapi memang harus dipaksakan. Jadi kita harus lihat juga tarik ulurnya agak susah gitu loh. Kalau sekarang sih ya kalau memang dia mau ya kita ajak. Harusnya terus Bu, jangan pernah putus asa, memang harusnya seperti itu. Betul. Dari umur 15 tahun lah, 14 tahun lah ya kita sudah kenalkan. Betul. Begitu Bu. Jadi karena kan di Indonesia ini bukan saya meremehkan pemerintah ya, tapi dengan pemerintah kan anak-anak special need ini, warga negara special ini mungkin belum mendapatkan porsi yang banyak dalam pemikiran pemerintah. Jadi memang kita yang harus memikirkan dulu sebenarnya. Apa Bu? Ya itulah dia, apa boleh buat seperti itu.
Baik, berarti, dimulai dari diri kita sendiri, kemudian Iya, komunitas, kemudian baru kita iya mendapat perhatian dari komunitas, pemerintah ya, Bu, ya. Namun, kita tetap harus berusaha, Bu, agar pemerintah memberi perhatian kepada Ya, kita. contohnya ini, contohnya Betul, dari wali kota Tangsel ya, itu betul, support-nya Pak bagus Benyamin sekali. Daphni, iya. Ibu Maya, untuk memegang pisau bagaimana Bu? Apakah masih dibantu? Pasti masih dibantu, karena kan anak-anak itu kan harus, apa namanya, feeling-nya kan harus diasah dulu pelan-pelan Betul, pelan-pelan, tidak bisa langsung gitu loh. Kalau memang sesuai dengan untuk kita makan sendiri nggak masalah ya, tapi kalau untuk dijual kan harus ada perhitungan ekonominya juga, Bu, itu dia. Jadi kalau untuk, itu ya memang harus dibantu dulu. Makanya mungkin awalnya saya tuh buat kurikulumnya itu kita mulai dari melipat dulu. Melipat, kotak, setelah dia sudah bagus melipat kotak baru masuk ke dough, seperti itu. Baik Ibu, kemudian Ibu nih ada pertanyaan lagi nih, Bu. Untuk, anak-anak berkebutuhan khusus itu, maaf ya, untuk rolling shift-nya itu dibatasi, untuk siswa magang ya, Bu, ya? Itu dibatasi berapa jam, Bu? Nah itu dia, karena kan, Idealnya berdasarkan pengalaman Ibu ya? idealnya Iya, ya. betul. Nah, seorang pizza man aja kalau kita kan nggak tahu namanya kalau orang usaha kuliner itu kan kita nggak bisa pastikan Betul, akan laris terus ya. Karena, betul, kalau dia tidak laris dia akan bengong seperti itu kan. Itu juga betul, harus diperkirakan. Apakah dia betul. tahan dengan situasi seperti itu, moodnya seperti itu. Jadi kalau memang seperti itu kita bisa lihat misalnya 1 jam atau 2 jam dia disiapkan dulu untuk kerjaan yang memang udah disiapkan untuk dia seperti misalnya cutting bahan, melipat melipat box, semuanya cleaning. Setelah itu baru bisa dia tunggu 2 jam lah mungkin sekitar 2 jaman. 2 jam ya, kemudian baru, ganti atau dia istirahat ya, Bu, Iya ya? istirahat Kak. Baik, Itu Bu. untuk permulaannya seperti itu. Untuk pemula seperti itu ya. Wah, kami sangat berbesar hati nih kalau kita bisa menyaksikan nanti, WNBK bisa bergabung segera dalam Pizza Tukusados di PKK Mat. Terima Dari kasih Ibu Evi atas makasih. pemaparannya. Nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti kita sambung, kita sampaikan kepada Ibu kembali ya, Bu, ya. Iya. Baik, kemudian kita akan berlanjut, kepada berita, duka perihal, belum ditemukannya Ilham maksud saya putra dari Ibu Suryani ya. Sebentar saya sampaikan, dokumentasi tentang Ilham. Ya, Ilham adalah pemegang rekor muri ya untuk penghafal kode pos seluruh Indonesia. Ilham hilang pada hari Sabtu ya, meninggalkan rumah jam 3. Hingga saat ini Ilham belum kembali. Ibu Suryani, orang tua Ilham yang juga merupakan narasumber, kita, malam ini, beliau sedang menenangkan diri dan berusaha, untuk mencari ke daerah yang Ilham suka, yaitu di daerah Sawangan. Kita akan melihat bagaimana Ilham berkarya dengan mamahnya membuka toko kue Maharani Cake. Ilham dan mamanya baru saja selesai membuat adonan dan siap untuk dimasukkan ke oven. Tampak Ilham yang memiliki passion dan minat di bidang
pembuatan kue-kue bersama dengan mamahnya Ibu Suryani, sangat menikmati proses pembuatan kuenya yang memang juga sangat enak ya, terutama yang menonjol itu adalah macaroni cheese Ilham. Berikut foto-foto Ilham, dan kita sekaligus juga mendoakan dalam hati kita masing-masing agar Ilham dapat ditemukan secepatnya, dan kita mendoakan agar orang tua Ilham diberi kekuatan. Ini kita Amin, amin, ya lihat, Rabbal alamin. amin. Ini kita juga melihat Ilham sedang membuat makaroni cheese. Makaroni cheese-nya ini adalah salah satu makanan favorit, kue favorit yang dijual di Maharani Cake House. Ilham membuatnya sendiri. Kemudian juga Ilham mampu membuat brownies, ya. Brownies, dia juga mengerjakannya sendiri dan rasanya juga enak. Harganya tidak mahal, dapat dibeli di Maharani Cake House. Ini adalah Ilham saat membuat kue. Kemudian juga kita lihat ini foto Ilham di depan toko kuenya yang mungil bersama mamahnya. Ilham begitu bangga dengan toko kue mungil yang memajang karya-karyanya dan semuanya sangat enak. Semoga Ilham segera ditemukan. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan kepada Ibu Suryani dan beliau sangat kuat untuk menjawab pertanyaan saya perihal pertanyaan pertama. Mengapa Ibu Suryani membuka usaha kuliner untuk Ilham? Jawabannya ingin memberikan kegiatan Ilham yang berguna dan bisa mandiri kelak. Nah, jadi Ilham ini kesenangannya itu sesuai dengan kesenangannya membaca peta dan juga menghafal kode pos seluruh Indonesia, bahkan nomor telepon dunia. Nah, Ilham sangat senang mengeksplor itu, sehingga bagaimana caranya agar Ilham dapat teredam untuk tidak fokus berkelana keliling dunia, keliling Indonesia, maka ibunya memberikan kesibukan Ilham untuk membuat kue. Maka mari teman-teman, kalau Ilham sudah pulang, kita pesan kue-kue Ilham biar Ilham sibuk membuat kue, jadi lupa untuk keinginannya berkelana. Kemudian jawaban kedua atas pertanyaan saya, bagaimana Ibu dapat mengenal syarat utama untuk membuka toko kue? Bagaimana caranya, Bu? Ternyata memang sama jawabannya, harus mengetahui dulu kesukaannya, passion WNBK tersebut, talentanya, sedikit-sedikit demi sedikit baru diperkenalkan ke arah bisnis. Kemudian, apa sih yang pertama kali harus diajarkan? Ternyata yang pertama adalah kita harus mengajarkan kepada WNBK kita kebersihan terlebih dahulu. Bagaimana menjaga kebersihan bahan makanan, tangan, tubuh juga. Kemudian juga harus menutup mulut dan hidung saat bekerja. Kemudian juga kepala harus dilindungi ya. Kemudian prepare dalam menimbang bahan, hati-hati. Memang kegagalan sering terjadi, namun tetap harus mengulang. Kemudian saya juga bertanya, kendala terbesar apa? Ternyata kendalanya adalah kegemarannya untuk mengekspor, berpetualang di luar rumahnya. Nah, ini yang membuat hati keluarga beliau resah karena apapun caranya Ilham akan berusaha untuk mengeksplor keinginannya tersebut. Baik, Ibu Bapak semua, kita berdoakan bersama-sama agar Ilham segera dapat ditemukan. Baik, dari semua narasumber yang saya wawancara, kemudian juga highlight dari Ibu Tanti perihal apa yang menjadi syarat utama untuk
pembukaan bisnis, terutama kuliner dalam hal ini bagi WNBK adalah pertama adalah menemukan minatnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa yang namanya WNBK itu harus selalu didampingi dalam saat menimbang bahan, didampingi saat yang bersangkutan menjaga kebersihan, baik kebersihan bahan, kebersihan fisik yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah orang tua juga harus terus mengembangkan minat talenta anak tersebut dengan mengikuti pelatihan dan tentu harus bersama-sama dengan orang tua karena memiliki WNBK itu artinya bundling, hubungan dengan anak. Kemudian yang keempat adalah tambahan juga dari konsultan digital marketing dalam hal ini Bunda Tanti, yaitu bahwa digital marketing saat ini adalah satu keharusan. Maka beliau sudah berjanji ya, kita nanti akan mendapatkan sharing digital marketing dari Bunda Tanti. Dan yang kelima yang tidak kalah pentingnya dari highlight Bunda Tanti itu adalah kita harus menjaga keunikan dari masing-masing individu. Keunikan itu adalah sesuatu yang mahal. Nah, bagaimana cara kita menemukan keunikannya, mengolahnya, memprosesnya menjadi satu tanda kutip keberuntungan dalam hal rezeki? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Namun ini adalah 5 highlight poin utama yang paling tidak harus dimiliki oleh para orang tua dalam hal fokus untuk memperkenalkan dunia bisnis dalam hal ini kuliner kepada anak-anak. Kak Naya, mungkin kita akan berlanjut kepada observer kita ya, dalam hal ini Baik. Bapak Franciscus Satriawan. Beliau adalah dosen kopi, kemudian juga pengajar WNBK, Pak Fran. Ya. Kemudian juga Silakan. pecinta kuliner nih dari seluruh dunia. Bagaimana Pak pengamatan Bapak terhadap bisnis kuliner para warga negara berkebutuhan khusus? Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Malam, Ya, halo tadi saya Pak. mengikuti berawal dari Ibu Tanti ya. Ada beberapa poin di sini saya sudah coba rangkum ya, karena kita bicara Ibu Tanti ada menyampaikan USP, unique selling point ya. Nah ini udah kita sudah mendapatkan sebenarnya uniqueness-nya. Cuma uniqueness-nya ini di mana uniqueness-nya satu poinnya adalah dikelola oleh kita ya yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Ya bertadi bersama keluarganya ya mereka untuk melakukan usaha. Nah ini cuma harus di uniqueness-nya ini jadi daya tarik gitu loh. Bukan sesuatu yang jadi harus dikemas uniqueness-nya ini untuk menarik, tapi bukannya jadi malah kebalikannya gitu loh, atau malah hanya sekedar sudahlah belilah ini untuk supaya membantu, bukan itu, tapi menjadi sesuatu yang daya tarik itu bagaimana. Itu berarti kalau menurut saya sih satu pengemasannya ini. Pengemasannya termasuk cara marketingnya, digital marketingnya dikemas secara ya profesional mungkin. Dari Bu Tanti bisa banyak bantu mungkin di situ. Nah, kemudian kalau bicara mengenai USP, uniqueness, kita udah bicara konsep. Tadi Bu Evi juga udah menyampaikan konsep. Ini luar biasa kalau menurut saya sih. Kalau kita ya, saya rasa nih nggak bisa, ini nanti webinar ini akan berlanjut. Kayaknya nggak bisa webinar, harus bertemu, kita bicarakan konsep ini menarik sekali. Ya, yang saya lihat ini poinnya ya, di mana kuliner ini ya kalau terkonsep dengan baik ya semuanya ya, ini adalah produk yang repeat order. Kita punya misalnya Bud Yastal pizza, produknya enak. Kita bicara untuk konsep dulu, konsep produk dan service. Produknya oke, servisnya oke, customer service. Itu akan repeat order, orang akan membeli lagi, ya. Itu style. Ini juga bisa dibawa juga ke acara-acara event-event, basar-basar. Ya.
Nah, kuliner itu cukup kuat untuk di sana. Ya, kita juga bisa buat satu hari kita buat open order pizza, open order dibanding sama apa, sama kopi gimana, kita bisa buat program-program bareng gitu loh ya. Program-program paket-paket bersama gitu ya. Nah, ini menarik sekali ya. Itu di mana kalau kita bicara konsep ini kan selain produknya kita sudah ada pizza, kue tadi ya, kopi dan yang lainnya. Kemudian bagaimana kita, nah ini masalah servisnya ya, kita tahu kan anak-anak kita ya, ini yang kita harus pikirkan servisnya ini, yang berarti pelaksanaannya ini yang sesuai ya, pas untuk mereka, sehingga kita terkadang juga tidak bisa berekspektasi yang berlebihan ya, tapi kita sadar bahwa sepenuhnya bahwa ada pendampingan ini yang ya bukan sekedar mendamping ya, harus juga pas juga gitu loh. Nah ini kan mungkin Bu Evi bisa membantu nanti dari sisi membuat apa ya kurikulumnya itu loh, pendampingannya gimana sih ya, mendampingi anak-anak kita tuh bagaimana sih. Nah ini kan dan ini kan challenge-nya, tantangannya kan luar biasa ya. Dari sisi anak Down syndrome sendiri juga beda-beda, setiap masing-masing anak-anak beda, autism juga wah banyak sekali, sehingga bagaimana kita merangkum ini ya, yaitu ya satu tantangan ya harus kita lakukan, ini mungkin satu PR bersama nanti ya. Tapi kalau kita bisa membuatnya, wah itu keren banget tuh, menurut saya sih luar biasa itu ya. Ya kita membuat guideline-nya mengenai hal-hal seperti ini ya. Oke, itu kalau kita bicara produk, servisnya, pelaksanaannya, ya, terus marketingnya. Marketing saya lihat dua hal, yang dari sisi, karena ini kayak corporate ya, kayak perusahaan corporate, kita ini mengembangkan, namanya juga usaha ya, usaha, di mana unit bisnisnya itu ya usaha-usaha yang anggotanya ini, Bu Evi pizzanya gitu loh ya, mungkin siapa nanti kuenya ya, Ilham kuenya, ini kan unit-unit bisnis. Nah, senternya ya ABK UMKM, bener nggak? Nah, tapi peranan ABK UMKM ini kan harus sudah, ya kita memang masih berproses semua ya, harus dikemas ya. Kalau tergantung, kalau perusahaannya juga mengemasnya tanggung ya jadinya tanggung. Kalau kita mengemasnya dengan big dream, dengan secara profesional, itu luar biasa itu ya. Ini unit bisnisnya bisa berkembang, masing-masing juga bisa produknya bisa berkembang ya, diversifikasinya, tapi secara penetrasinya masing-masing unit bisnis juga bisa kemana-mana. Wah itu luar biasa itu, dengan sudah ada panduannya seperti itu ya. Nah ini emang tidak mudah, karena yang tadi bundling kerjanya, bundling kerja dua kerjanya. Pertama udah ya namanya melakukan usaha bisnis ya, jatuh bangunnya, tapi dilakukan bersama anak kita yang berkebutuhan khusus. Nah ini kan bagaimana kita melakukannya, berarti ya perlu komunitas, emang benar perlu komunitas yang saling menyemangati seperti itu dan saling sinergi. Ya. Mungkin seperti itu, dan saya harapkan ya dari setelah ini ya tetap harus ada action plan-nya ya. Kayak waktu itu webinar yang lalu kan kita bicara mengenai kopi, kedai kopi, dan ada action plan-nya. Akhirnya ya kita coba mulai ada bentuk kedai kopi, walaupun belum berjalan baik ya. Moga-moga kedai kopi ini juga anak-anak kita bisa magang ya, sarana mereka untuk bisa, karena nggak bisa cuma pelatihan aja yang cuma batas waktunya, tapi perlu pemahaman pertama bagaimana sih untuk bisa membuat produk, kemudian menyampaikannya ke customer service, walaupun kita tahu nanti ada batasan-batasannya juga seperti itu. Wah, Pak Frans, kita menjadi semakin kaya ya dengan apa yang sudah Bapak sharingkan.
Pak Frans, nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Namun ini kita akan kembali nih kepada Bu Evi nih. Ternyata banyak juga ini Bu yang ingin membuka bisnis pizza stall nih Bu. Bagaimana nih Bu caranya ini? Ada pertanyaan dari Mama Janis nih. Oh, Modalnya berapa sih Bu untuk eh, berbisnis pizza? waktu itu saya tuh sekitar 39 juta. Jadi gini loh, pizza at Feta Tuku Shadows itu secara rasa, mudah-mudahan Bu Ince yang Pak Frans juga mungkin udah pernah coba belum ya Pak Frans ya? Yang sudah Frans. Ya. Oh, Frans nanti kita bawakan nanti. Kita kan ada rapat di kedai kopi ABK UMKM. Ya. Jadi itu rasanya memang rasa berkelas seperti Pizza Hut atau oke lah Pizza Hut dan Domino's ya yang sekarang yang lebih ini kan lebih banyak yang dikenal ya. Nah itu memang bahan-bahannya seperti mereka yang punya. Cuma kenapa kita bisa lebih murah? Karena satu kita tidak memakai tempat, kita memakai gerobak. Kita bisa Mobile ya, mobile. mobile terus low cost-nya di situ. Kemudian pegawai kita. Nah, satu lagi yang saya suka dengan owner kita ini ya, mereka itu memberdayakan anak-anak yang marginal. Jadi daripada mereka nganggur mengganggu orang lain, mereka dilatih untuk membuat pizza sehingga mereka bisa mandiri. Mereka tidak mengganggu malah bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi secara salary kita belum bisa memberikan gaji sesuai dengan UMR, tapi paling enggak kita bisa membantu mengurangi pengangguran. Atau Gitu. memberikan kesempatan ya Bu ya untuk Ya, belajar, kemudian juga memberi harapan ya. Iya, walaupun memang nggak sesuai dengan UMR ya misalnya ya, tapi paling enggak mereka bisa untuk sendiri dan tidak mengganggu orang lain lah ya. Nah di situ kita bisa tekan harga pizza kita yang dengan kualitas yang bagus menjadi harga yang terjangkau gitu. Nah waktu itu saya beli franchise itu sekitar 39 juta. 39 juta dan dengan bimbingan ownernya dalam waktu hampir 8 bulan lah, belum sampai setahun ya, itu sudah break even point dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli lagi gerobak satu lagi dan itu memang yang saya khususkan tadinya untuk pelatihan di sekolahnya Hamka. Cuma pas membuka pelatihan itu, pas kita mau buka kurs kayak pelatihan itu ya untuk anak spesial di sana, pas pandemik, jadi kita tutup sekolahnya kan, nggak ada kegiatan. Nah itulah dia yang Pak Frans bilang tadi, komunitas supporting marketing itu membantu banget sehingga dengan pegawai saya bisa menggaji pegawai dan tidak tutup selama masa pandemik ini dengan bantuan komunitas, dengan bantuan sahabat-sahabat, dengan bantuan banding dengan kopi atau dengan kue atau dengan acara-acara seperti itu. Itu benar-benar kekuatan marketing yang sangat-sangat besar. Iya, baik Ibu. Dan saya tidak lupa loh dengan Ibu Evi yang banding dengan green juice keras-keras itu untuk Natal waktu itu ya, cukup banyak juga. Terima kasih. Ya benar Pak Frans. Jadi bundling set antara satu produk kuliner dengan produk kuliner lain dalam naungan payung satu komunitas memang itu yang membuat kita bertahan ya di era pandemi ini ya Bu ya. Benar sekali. Dan Pak Frans ini ada pertanyaan. Iya gimana? Gimana? Saya Gimana Bu? Saya kebetulan saya kemarin waktu buat halo Bu Ici dengar? Bisa Iya dengar? gimana dengar? Jadi ternyata daerah Serang itu ada satu cafe shop itu yang dikelola oleh anak-anak special needs Bu ternyata. Baru saya lihat juga di Google. Jadi seluruh saya belum ke sana sih sebenarnya, tapi menurut beritanya itu dikelola anak-anak special need dan di situ di toko itu tidak hanya menjual makanan tapi barang-barang hasil kerajinan anak-anak. Jadi benar-benar seperti ABK UMKM ini bilang buat seperti Pak Frans bilang tadi itu dijadikan benar-benar sebagai proyek yang
serius itu bisa seperti itu. Jadi ini adalah ada di daerah sini saya cari ya. Mungkin Nanti ya, Pak, kalau gitu ya. mungkin ya, mungkin Ibu Evi pada dasarnya ide yang dicetuskan oleh Pak Frans yaitu rumah kreativitas itu ada bagian kedai kopi ABK UMKM, kemudian juga menampung hasil karya ilham-ilham lain yang pintar membuat makaroni cheese, kemudian hamka-hamka kecil yang lain yang pintar membuat pizza itu bersama-sama kita bersinergi dalam kedai kopi ABK UMKM ya Pak Frans ya. Nah selain itu juga kriya dari anak-anak yang memang bertalenta di bidang non kuliner itu juga dapat ditampung ya Pak Frans ya di rumah kreativitas itu dengan ada corner ABK UMKM ini Bu Evi nantinya. Insya Allah nanti nanti Komisioner Disabilitas Nasional yaitu Bapak Eka Prastawa Widianta kreasi-kreasi berkenan seperti anak-anak. ya. Jadi insya Allah nanti rumah kreativitas kedai kopi ABK UMKM ini dapat diresmikan sepulang dari Bunda Tini Daphni pulang umroh dan kita sesuaikan dengan jadwal dari Komisioner Disabilitas Nasional yaitu Bapak Eka Prastama Widianta yang berkenan untuk membuka peresmian kedai kopi ABK UMKM. Ibu Bapak semua mohon doanya semoga diberikan kelancaran. Saat ini sudah ada donatur yang berkenan untuk membantu renovasi dari kedai kopi ABK UMKM. Semoga semuanya berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Baik, Ibu Evi, nampaknya ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Erni nih Bu Evi. Pertanyaannya adalah, Bu Evi, apakah komposisi bahan-bahan untuk membuat pizza bisa diajarkan kepada ABK? Bisa, Bagaimana jadi kan tuh, Bu? kita bisa nggak sedetailnya ya, tapi kalau untuk awal-awalnya tidak detail. Jadi tapi kan lama-lama anak-anak itu butuh waktu panjang untuk dapat bisa seperti itu. Tapi kita akan ajarkan misalnya posisi tepung seperti ini, komposisi premixnya seperti ini, komposisi airnya seperti ini. Kemudian toppingnya juga kita kasih tahu seperti itu. Dan itu memang tidak bisa sekali, harus mungkin 10 kali, 20 kali tergantung dengan anak-anaknya. Tapi insya Allah bisa diajarkan. Baik Ibu Evi. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Ratmartini, Kepala Sekolah SLB Ulaka Penca dan BLK Ulaka Penca. Apakah bisa dipesan nih by GoFood nih Bu Evi? Terus kemudian ada pertanyaan sekaligus nih dari Bu Maya. Bu, promosinya bagaimana ya Bu ya, biar banyak orang tahu. Oke, jadi pizza saya itu kan sebenarnya franchise Bu. Jadi namanya adalah At Veteran Pizza. At Veteran Pizza itu udah banyak, di Jakarta ada banyak, di Semarang ada, di Surabaya ada, udah banyak. Di Jakarta sendiri udah banyak. Cuma At Veteran Pizza saya adalah saya dikasih izin untuk menggandeng anak-anak special need gitu loh. Dan saya dikasih izin untuk menambahkan nama Tuku Shadow di At Veteran Pizza-nya itu. Jadi kalau Ibu mau pesan di GoFood ada. Di GoFood ada namanya At Veteran Pizza. Tapi bukan Tuku Shadow. Jadi kalau Tuku Shadow kebetulan kita baru buka di PKK Mart kan ya. Jadi kita belum buka GoFood. Cuma kalau At Veteran Pizza ada di mana? Di Depok ada, di banyak deh. Di Jakarta udah ada sebanyak. Tapi maunya pizzanya yang dibuat Bu Evi dan anak berkebutuhan khusus katanya Bu. Jadi harus ke PKK Mart ya. ABK UMKM. Harus ke PKK Mart ya. Harus ke PKK Mart ya Bu ya. Baik Ibu, kalau begitu. Terus ada pertanyaan nih Bu Maya nih. Bu Maya menanyakan, tuh promosi gimana sih Bu? Apa yang udah Ibu lakukan promosinya? Kebetulan saya waktu itu dibantu dengan beberapa teman-teman yang baik ya. Jadi kita membuat benar banding seperti kopi dengan pizza. Kemudian membuka pelatihan untuk anak-anak special need gabung dengan siblingnya. Kemudian kita juga membuat sedekah
pizza. Jadi kan selama ini kan kalau kami Muslim kan ada hari bagus ya untuk bersedekah. Nah, tapi sekarang kan kebanyakan tuh berbuka nasi box. Nah, teman saya berinisiatif, oke, kita sekarang fokus ke anak-anak, terutama anak special need. Kita ada sedekah pizza setiap hari Jumat. Jadi dengan harga 35.000 kita bisa memberikan sedekah untuk paling enggak sekitar 5 orang atau 3 orang anak per slice. Itu promosi yang menurut saya bagus dan bermanfaat juga. Jadi sekalian bersedekah, kemudian Iya. juga kita bisa mendapatkan punten ya, maaf ya, syiar atas keberadaan usaha kita ya Bu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Titi Gerin nih, ternyata ke atas tadi. Bu, berdasarkan pelatihan yang Ibu pernah lakukan ini untuk anak Down syndrome dan anak dengan spektrum autism, itu paling telaten mana tuh Bu? Ini saya kan dengan anak autism kan baru 2 kali ya Bu Ince ya, baru 2 kali pelatihan. Jadi selama ini sih saya belum pernah dengan anak autism karena kan Down syndrome dan autism itu suatu hal yang minus dan plus ya, sangat jauh berbeda. Ya kita kalau saya seorang ibu dengan anak Down syndrome lebih paham bagaimana cara mendekati anak Down syndrome. Tapi karena saya bukan orang tua anak autism, jadi saya belum memahami bagaimana cara mendekati anak-anak autism. Menurut saya kesempatan dua-duanya sama, tinggal pendekatannya seperti itu. Jadi kalau memang kita mau melatih anak Down syndrome ya pendekatannya lebih dengan secara Down syndrome. Misalnya untuk melatih dengan anak-anak special need autism, Ibu Ince mungkin lebih paham bagaimana caranya untuk anak-anak seperti itu atau Ibu Titi seperti itu. Menurut saya seperti itu. Tapi dua-duanya punya kesempatan yang sama. Baik Ibu, sekali lagi saya sampaikan di sini sebagai orang tua dengan WNBK autism bahwa autism itu memang berbeda-beda spektrumnya dan sangat panjang range untuk spektrumnya. Jadi tidak bisa diambil sebagai tolak ukur. Namun sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Evi bahwa dengan latihan terus-menerus meskipun lama ya Bu ya, masa berlatihnya dibanding anak normal, terus menerus fokus, insya Allah ya Bu ya, anak istimewa kita bisa fokus belajar membuat pizza. Baik Ibu, mungkin ini ada beberapa pujian nih untuk Pak Frans nih. Ada pujian yang masuk dari Bunda Tanti yang mengatakan, setuju Pak Frans, pengemasan itu penting. Nanti akan dibuat sesi tersendiri berupa bagaimana membuat kemasan yang baik, digital marketing ya Pak Frans ya. Nah kemudian juga ada juga pujian ini dari Ibu Janis ya, untuk nantinya kedai kopi ABK UMKM dapat menaungi juga karya-karya anak berkebutuhan khusus member ABK UMKM, selain kuliner juga kriya. Baik, Ibu Bapak semua, kita akan kembalikan kepada MC kita yaitu Ibu Naya Amira untuk mempersiapkan pertanyaan untuk door prize nih. Ada beberapa door prize menarik yang sudah disediakan oleh sponsor kita. Silakan Ibu Naya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih untuk para narasumber kita yang terhormat. Terima kasih untuk Ibu Ince yang selalu luar biasa nih. Jadi kita langsung masuk aja ke door prize nih Bu ya. Silakan. Oke, nanti Bu Ince yang lihat dari chat atau bagaimana? Silakan Ibu Naya handle untuk pertanyaannya Bu. Oh ya, saya untuk pertanyaannya. Oke. Untuk para partisipan boleh disimak, langsung jawab di chat aja ya Bu ya. Benar ya? Ya, silakan yang paling cepat menjawab yang paling pertanyaan. Cepat. Oke. Tersedia 10 hadiah. Ada 10 door prize hadiah. Nih. Dari mana saja Bu? Tolong sebutkan Bu. Oke, baik sebentar. Tadi listnya saya lihat dulu ya. Ini saya tayangkan ini. Dari kopi ABK UMKM, dari pizza Tuku Sados ABK UMKM. Jadi Green juice keras-keras. Dari Klenger Burger juga ada ya Bu, ini berupa voucher. Bener. Ya Bu ya? Dari berupa Klenger, voucher ya?
Kalau Klenger Burger ini ada yang dapat burger itu untuk di daerah Jabodetabek. Di Heeh. luar dari situ itu ada OVO dan GoPay. Wah, seru banget nih ya. Lalu ada dari Stevia Indonesia juga dan Betul. terakhir ada buku Ayo Kamu Bisa karya almarhum Iya, Yanto Sugiharto betul. itu ya Pak, ya Bu ya. Betul. Ayah Oke, dari Masya Kak Allah. Naya. Selalu banyak hadiah nih di webinar ABK UMKM, luar biasa. Semoga kedepannya semakin banyak lagi yang support kita semua ya Bu ya untuk para ABK UMKM, dari pesertanya juga semakin banyak. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja nomor 1 ya, boleh disimak ya para peserta. Silakan. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, apa nama usaha toko kue Ibu Suryani atau Mama Ilham? Tadi sudah disebutkan, di awal juga sudah disebutkan. Oke, sudah ada yang jawab nih Bu Inca, boleh disimak ya. Ya, Ibu Cici Riza dapat menjawab pertanyaan dengan cepat. Baik. Oke, Bu. Untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, siapa yang masuk rekor muri sebagai penghafal kode pos se-Indonesia? Langsung pertanyaan kedua. Oh, langsung nih Ibu Titi Wijayati nih, Bu. Langsung menjawab Bu nih. Titi menjawab, yaitu benar. Jawaban pertama itu adalah Maharani Cake House, betul. Kemudian untuk yang muri adalah Ilham. Ilham. Baik, Oke, betul, pertanyaan Bu ketiga, Titi. lanjut ya. Ya. Apa jenis makanan atau kuliner usaha Ibu Evi? Kuliner jenis makanan Ibu Evi. Ya, nomor 1 Ibu Janis, pizza. Iya, benar. Oke. Nomor 4, apa nama Nomor 4, kedai kopi di rumah kreativitas BSD? Nama kedai kopinya. Di rumah kreativitas. apa nama kedai kopi yang dicetuskan oleh Bapak Fransiskus Satriawan? Ayo, nama kedai kopinya di rumah kreativitas BSD. Bu Janis lagi, betul. Kedai kopi ABK UMKM. Oke, baik. Bu Liana juga ikut menjawab nih, Bu. ABK UMKM, oke. Bu Liana ya, Bu Liana juga ABK UMKM. Baik, Ibu Liana. Kemudian selanjutnya Bu, silakan nomor 7. Ini pertanyaan nomor 5, Bu. Terletak di mana Pizza Tuku Sados ABK UMKM? Di mana lokasi? Di mana? Pizza Tuku Sados PKK Mart. Perlu lengkap nggak, Bu? Ibu Ketut, Ibu Titi, Ibu Cici, baik. Yang belum mendapat berarti Ibu Ketut. Silakan. Oke, lanjut lagi ya, Bu. Nomor 6. Nomor 6 pertanyaannya kembali ke Ilham. Ilham pintar membuat apa? Ilham pintar membuat apa? Silakan. Kue, brownies, mac cheese. Ya, pintar membuat kue. Nah, yang paling cepat memang Bu Titi. Namun Bu Titi pasti dengan senang hati akan memberikan kepada Ibu Maya sebagai menerima door prize. Baik, silakan. Oke. Pintar membuat brownies dan juga macaroni cheese serta roll cake. Silakan lanjut, Bu. Apa yang menjadi syarat utama pendampingan pembukaan usaha untuk WNBK? Syarat utamanya apa, Ibu, untuk pendampingan bagi WNBK yang akan membuka usaha? Syarat utama adalah ketertarikan, passion. Ya, betul. Ketertarikan atau juga minat, passion. Baik, Ibu Sri Murniati. Oke, Bu baik. Titi benar, namun lanjut Bu Sri Murniati. Oke, lanjut. Siapa yang menjadi keynote speaker pada malam hari ini? Keynote speaker untuk malam hari ini yang sudah membuka dan memberikan highlight. Ibu Naya. Saya MC, Bu. Keynote speaker kita tadi. Keynote speaker. Ya, sudah dijawab oleh Ibu
Sri Murniati, kemudian Ibu Liana juga menjawab dengan tepat panjang, Ernita Restanti, nama Iya. lengkap Bunda Tanti atau penyebutannya Mama Jani, semuanya benar. Yang paling benar itu Bu Mairo, Ibu Naya. Baik, ini kita lihat yang sudah menjawab benar dan panjang sesuai itu Ibu Liana. Namun untuk yang pertama kali menjawab adalah Bu Sri Murniati. Berarti karena ini sudah dapat semua ya Ibu ya, kita Bu Ratmati ini menjawab Pak Frans ya. Berarti nanti kita kocok lagi Bu, ini biar semuanya dapat hadiah. Lanjut Ibu. Oke, baik. Yang terakhir nih Mbak Inca, pertanyaan terakhir ya. Ya. Siapakah yang menjadi observer webinar malam ini? Observer webinar kita. Pak Frans. Pak Frans. Ayo, yang paling ganteng pada malam hari ini nih, dengan senyum manisnya. Ada Bu Maya, Bu Erni. Oh ya, Bu Erni yang belum menjawab ya, semua setuju dengan Bu Ratmartini. Bu Sri Murniati menjawab dengan lengkap. Terima kasih semua. Baik Ibu, kita sudah menemukan pemenangnya, yaitu Ibu Erni dan Ibu Ratmartini. Nah, satu lagi hadiah berarti untuk Kak Naya ya, karena saya pernah berjanji untuk memberikan voucher Klenger Burger. Oh, Masya Baik. Allah. Ya Allah. Oh, tuh Bu Evi mau tuh Bu, nggak apa-apa Bu. Mau dong, Bu. Siapa Bu Evi? Bu Evi berarti 2 nanti. Baik, berarti alhamdulillah. Berarti pemenang semua sudah kita peroleh. Nanti saya akan umumkan di WAG BKMKM. Semua mendapatkan nomor 1 adalah Bu Cici, kedua adalah Ibu Titi, ketiga adalah Ibu Janis, keempat adalah Ibu Liana, kelima adalah Bu Ketut, kemudian Ibu Bu Inca, suaranya hilang. Padahal saya baru masuk. Bu Inca. Halo Bu. Ibu Naya, bagaimana? Suaranya hilang tadi Ibu Maya, sampai Ibu Maya tadi. Setelah Ibu Maya, kemudian Ibu Sri Murniati, kemudian Ibu Erni, Ibu Ratmartini, Ibu Naya, dan Ibu Evi. Ada 10 pemenang. Alhamdulillah. Baik. Baik, Kak, mungkin sebelum mundur ke 25 partisipan, kita foto bersama dulu lagi ya. Oh, foto bersama lagi, baik-baik. Ya, mungkin bisa dibuka ya video masing-masing. Ibu Bapak semua, silakan. Baik, dipersilahkan untuk membuka videonya terlebih dahulu. Ini cuma 1 halaman ya Bu Inca ya. Ya, ini ada 25 orang juga 1 halaman ya? Iya, ini di sini 1 halaman nih. Jadi langsung ya, 1 frame. Begitu. Baik. Tunggu, belum semua. Ibu Eti, Ibu Maya, Ibu Titi, Ibu Pipit, Ibu Tanti. Apa mau membuka video? Ibu Pipit, Ibu Haja Insinyur Aida Fitriana, selamat datang. Ibu Pipit adalah ahli hidroponik yang nanti akan membantu ABKMKM. Itu Kak Naya, juga dari Masya SMA Allah. 70 Iya. sahabat ini saya. Ada Kak Susan juga nih kayaknya ya. Ada ya? Dia kadang-kadang suka sembunyi itu di dalam iPhone-nya. Masya Allah. Ini udah menjadi keluarga besar ya Bu Inca ya. Alhamdulillah ya. Betul. Alhamdulillah. Ya. Nanti kita bisa bersinergi ya. Insya Allah. Baik, kalau gitu kita mulai foto ya. Tunggu sebentar. Baik, terima kasih. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Saya save dulu. Satu kali lagi ya, boleh ya. Ibu Tanti juga sudah hadir lagi nih bersama kita. Jempol, boleh jempol ya, boleh jempol ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Naya. Kami juga mengaturkan terima kasih atas kehadiran Ibu Pipit ya, ahli hidroponik, nanti kita akan bersinergi. Kemudian juga Ibu Tanti sudah hadir.
Kemudian juga ada Ibu Siswanti nih, beliau nanti yang akan menjadi sponsor kita untuk peresmian kedai kopi ABK UMKM untuk terima kasih banyak Bu untuk cateringnya. Semoga berkah ya Ibu Wanti. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian juga ini kita juga melihat ada Ibu Ernim. Ibu Ernim itu adalah keponakan dari Kepala Sekolah SMA 70 angkatan tahun 1987 yaitu Bapak Julius Jusuf. Ibu Ernim adalah orang tua dari Adi, pemenang Satya Lencana juga dari Presiden SBY kala itu. Split juga untuk diagnosa Down syndrome ya Bu Ernim ya. Belum di-unmute Ibu Ernim, silakan. Iya. Ibu Ernim juga putranya pemegang MURI. Bukan MURI, Bu. Ya, Bu. Satya Lencana ya, Bu ya? Satya Lencana, Bu. Dari Hebat Presiden sekali. SBY. Masya Allah. Luar biasa nih rekan-rekan ABK UMKM yang hadir hari ini ya Bu Inca ya. Tepuk tangan dulu ya benar Bu Evi, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Bu jangan lupa loh, ternyata Adi itu pintar membuat selai nanas. Itu bagaimana Bu? Bisa diceritakan Bu sekilas tentang selai nanas dan juga satu lagi buatan Adi yang enak juga apa Bu? Jus ya, apa ya? Minuman Rosella, Bu. Rosella jahe. Rosella. Oh, ya. Si Adi itu kebetulan dia kuliah di rumah kampus binaan IPB Bogor, Bu. Di sana dia belajar memang jurusannya jaminan mutu pangan. Berarti belajar kuliner juga, Bu. Jadi berbagai macam masakan kayak brownies, kue, apa segala gitu. Jadi waktu Adi itu ngambil bikin produk unggulannya, waktu itu dia bikin laporan bikin selai nanas. Dianggap dia di selai nanas itu menurut saya tuh dia bisa gitu. Soalnya dari mulai mengupas, menimbang sampai akhir harus dikerjakan sendiri. Ya saya pilih yang agak gampang gitu, Bu. Gampang menurut saya Adi bisa ngerjain. Waktu itu disuruh pilih waktu kuliah produk unggulan apa aja yang bisa selama dipelajarin di kuliah Adi bisa gitu. Waktu itu Adi produk unggulannya diambil selai nanas, Bu. Jadi itu makanya Adi udah bisa sedikit-sedikit bikin selai nanas dan ya belum saya jual itu keluar. Jadi kan Adi atlet. Setiap latihan udah saya jual ke pelatih atau guru-guru gitu aja baru, Bu. Jadi ada yang suruh minta bikin Bu, bikin selai nanas, Bu, Rosella, Bu. Saya bikin gitu aja, Bu. Jadi belum memang ada niat untuk menjual secara ini tapi belum ini, Bu, baru permintaan begitu aja. Di samping itu saya bikin ada jual rendang juga. Rendang juga Adi bisa membantu bikin mengemas atau apa itu aja, Bu. Baru jadi Adi itu bidang kuliner juga akan saya ada rencana ke depannya memang membikin Adi itu memang dia suka kalau lihat ada apa umpamanya ada Master Chef atau apa di TV apa dia senang. Dan dari Potat dia juga pernah ikut pelatihan, dia kan kita bergabung juga dengan Potat. Waktu itu Adi terpilih ikut pelatihan dasar pendidikan perhotelan. Iya Bu Evi ya, Bu Evi tahu gitu. Ya, terus waktu itu pernah 3 bulan ya Bu Evi pelatihannya. Alhamdulillah Adi bisa di situ juga setelah dia lulus dari kuliahnya. Jadi dia kepinginnya dia itu ya kerja kalau di perhotelan kayak di bagian ya Bu itu tiga bagian ya Bu ya kita di perhotelan latihan dasarnya ya Bu. Jadi di Soina juga pernah webinar mengenai perhotelan. Jadi Adi itu pinginnya kalau mau Adi mau kerja di hotel, Adi mau jualan ini gitu aja Bu, tapi belum. Adi itu memang komunikasinya Down syndrome, komunikasinya belum bisa orang pahamin, tapi dia paham dengan apa orang bilang itu Bu.
Ibu Epi tahu sendiri, Ibu Epi pernah komen ke saya komunikasi Adi gimana begitu gitu kan. Nah, tapi Bu Epi sendiri tahu bahwa Adi itu bisa, bagaimana bisa mendidik Adi kayak begitu. Tapi komunikasinya saya terus terang Adi itu emang secara konsisten komunikasinya belum, Bu. Gitu. Tapi saya salutnya sama dia bisa kuliah, bisa mengerti gitu. Jadi dia cara kuliahnya itu dicatat, dipoto, apa di terang guru itu dipoto, kan di rumah disalin lagi, gitu aja caranya dia, Bu. Jadi gitu, Masya itulah Adi Allah. gitu. Semangat terus ya Bu Ernim ya, dan ibu-ibu ABK UMKM lainnya ya. Kak, berarti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Frans, yaitu perlunya sinergi dalam hal ini Ya. bundling antara produk, itu bisa dilakukan. Jadi kedai kopi ABK UMKM nanti kan akan bikin toast ya, Iya. roti sandwich. Ya, nanti yang mengajar itu adalah Ibu Titi Gerin. Nah, beliau itu perlu selendang yang bagus kualitasnya dari Adi. Kita bisa bundling Mudah-mudahan, Bu, seperti insya Allah, itu. Bu. Nanti Amin. nanti kalau udah ya memang saya belum ikut bergabung dengan ibu-ibu sana ya, karena masalahnya pandemi dan lokasinya juga belum memungkinkan. Nanti saya ada niat untuk bergabung, berkenalan sama bunda-bunda yang ada di ABK UMKM. Gini aja Bu, Mama kirim Adi. sampelnya. Kirim sampelnya aja Mama Adi, nanti kita bayar. Kita kebetulan ada gerai ABK UMKM. Direktur gerai ABK UMKM itu membawahi juga kedai kopi ABK UMKM, Bu. Nanti Bu, saya usahakan nanti Bu Bu, Titi nanti saya Gerin. pelan-pelan Bu. Ini Baik, Adinya Bu. Bu, ini Adinya dengar Mana dia. Adi? Halo, Adi. Dikenalin dulu nih, ini Mana? Adi Bu, ini Adi Bu. Ini Adi. Iya Bu. Halo. Halo. Adi. Adi ganteng banget. Iya Bu. Semangat terus Adi. Luar biasa nih Bunda. Iya Bu. Ya, makasih Bu. Hai Abang Adi. Semangat Di, Adi hebat di Potat banget juga loh. ada ya Bu Epi, di Potat buku-buku Potat Ada. bikin buku, ada sejarah Hadi di sana ya Bu ya. Di Potat. Iya. Oh ya ampun, dunia sempit sekali ya. Padahal mama dari Adi itu Pak Julius Yusuf adalah kepala sekolah SMA 70, Bu. Mantan kepala sekolah. Dunia Iya. sempit. Di Alhamdulillah. Potas, dimana di komunitas itu sebetulnya di ABK UMKM udah banyak kenalan saya tuh Bu Cici, Bu itu udah orang Soina semua. Oh begitu, baik-baik. Adi kenapa bisa mendapat Satya Lencana, Bu? Itu dari presiden loh. Iya, Adi itu dulu waktu 2008 pernah ikut Special Olympic Junior Game di Australia, Canberra. Waktu itu dia mendapat medali emas dan medali perak. Ya dari situ Bu. Itu waktu itu baru umur 13 tahun. Adi. Oh hebat sekali, Adi. Satya Lencana. Memang prestasi Adi baru sekarang yang legitnya di olahraga Bu. Jadi akan saya follow up di kuliner karena dia hobinya juga ada di situ. Betul. Dan saya pikir selain nanas atau rendang pun itu sebenarnya juga bisa dikemas ya Bu ya dalam bentuk kum ya atau untuk proses-proses bottling dengan sterilisasi ya. Jadi sebenarnya pun Adi sedang bertanding dimanapun itu selain nanas dan rendang itu masih bisa dititip di kedai kopi ABK UMKM atau dibawa dalam bazar-bazar kita ya Bu ya. Ya, insya Allah Bu. Terima kasih sharingnya. Adi tetap semangat ya. Terima kasih sudah membawa nama Indonesia harum. Iya Bu, makasih Bu. Terima kasih banyak. Senyumnya aja yang banyak Bu Adi Bu. Adi terlihat sayang sekali dengan mamahnya dan hati saya sangat tersentuh ya. Betapa tulus Adi menyayangi ibundanya, Ibu Ernim. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih. Baik Bu Inca. Ya, gimana Kak Naya? Iya, kita sudah sampai di penghujung acara atau masih mau ada ramah tamah lagi?
Begini, Kak Naya, mungkin kita ikuti tradisi, ada pesan dan kesan Oh dari iya. narasumber dan juga observer. Kemudian kalau Ibu Tanti berkenan, mungkin kita bisa persilakan Bunda Tanti untuk sedikit memberikan kesan dan pesan kalau beliau Masih hadir ya. berkenan. Silakan, ya. Silakan Ibu Tanti bila masih hadir atau beliau dalam perjalanan. Nampaknya Bu Tanti sedang dalam Iya. perjalanan. Kemudian kita ke Ibu Evi. Ibu Evi ada pesan atau highlight yang akan Ibu sampaikan kepada kami semua? Semangat pertama, kemudian bekerja sama, saling bantu-membantu, saling support sama sesama kita. Baik, berarti yang paling penting adalah saling support ya Bu ya, di antara kita para pendamping ABK. Dan insya Allah komunitas ABK UMKM bisa saling tolong-menolong dalam hal ini. Payung Kedai Kopi ABK UMKM menjadi awal untuk semuanya. Baik, kemudian amin. Baik, kemudian kita akan berlanjut kepada Bapak Frans untuk memberikan pesan atau mungkin highlight yang akan disampaikan. Kelanjutannya mungkin ya. Kelanjutannya poin-poinnya tadi sudah mungkin ini udah dicatat semua ya. Sudah Pak, sudah direkam Pak. Sudah ya, ini poin-poinnya kan cukup bagus sekali nih ya. Ini kan supaya bisa bergerak semua seperti itu, berjalan dengan baik. Untuk acaranya sendiri kesannya gimana Pak Franciscus? Mungkin ada pesan untuk tim ABK UMKM? Enggak, bagus sih. Oke. Ya. Baik, alhamdulillah. Bagus semuanya. Semangat. Bu Naya, iya. Terima kasih Pak Fran. Bu Naya, ini ada titipan pesan dari Ibu dari Bunda Tanti. Iya. Yaitu agar istiqomah dan terus belajar nih Bu. Iya, istiqomah untuk kita semua, terutama untuk ABK UMKM agar selalu istiqomah dan terus semangat untuk terus belajar tentunya ya, Kak Inca ya. Dengan sikap positifnya dari teman-teman ABK UMKM itu secara tidak langsung juga menular loh ke teman-teman yang lain gitu. Jadi semangat hidup juga. Saya sendiri aja yang lihat aja jadi ikut semangat nih Bu Inca nih, benar-benar luar biasa di segala. Dan sesuai dengan pesan Ayahanda ya. Ayahanda pesan apa tuh, Kak Naya? Ya, agar membantu ABK UMKM ya? Ya, jadi almarhum ayah saya yang membuat tulisan buku Ayo Kamu Bisa itu. Terakhir kemarin itu di 21 April kita mengadakan webinar dengan almarhum ya. Itu saya juga tidak menyangka padahal itu awal pertemuan kita ya, istilahnya acara bersama. Ternyata menjadi awal dan akhir juga untuk kita. Yang setelah itu pun beliau langsung datang ke gerai ABK UMKM loh Kak Ince, dengan begitu semangatnya melihat ibu-ibu dari ABK UMKM ini, semangatnya bagaimana, selalu dengan pesan harus kita bantu seperti itu. Itu benar-benar luar biasa karena melihat dengan, saya nggak mau ngomong keterbatasan ya, ini spesial ya, dengan adanya anak-anak spesial ini. Ternyata hasil yang dikeluarkan dari anak-anak ini ternyata bisa melebihi yang umum loh Bu, gitu. Jadi saya sendiri ngerasa sangat bahagia sekali Bu Inca masih juga percaya kepada saya untuk membantu acaranya ABK UMKM dengan segala keterbatasan, memberikan secara tidak langsung juga memberikan semangat yang belum 40 hari ya ayah saya juga berpulang. Ternyata alhamdulillah kita terus bisa menyambung silaturahim ya Bu Inca. Mudah-mudahan dengan istiqomah tadi, benar, istiqomah mungkin kelihatannya gampang ya, istiqomah padahal itu sebenarnya hal yang betul gitu, karena dengan konsistensi yang Ibu Inca saya lihat juga dengan segala rintangan yang ada tetap maju, tetap ada agendanya per bulan itu sangat luar biasa. Saya benar-benar sangat appreciate sekali dengan Ibu Inca dan teman-teman dari ABK UMKM. Terima kasih. Dan tidak lupa kepada semua dedicated pengurus, kemudian juga para narasumber, mentor-mentor pelatihan. Saya atas nama ABK UMKM mengaturkan terima kasih Ibu Naya
karena tanpa mereka kita bukan apa-apa, Ibu. Benar. Sebenarnya Dan kekuatan kita mereka adalah di sangat dedicated, sukarela. iya, kekuatan kita juga ada di kebersamaan ya Bu, dengan rekan-rekannya Bu Ince. Betul, Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri ya gitu, bahwa ternyata ada kehidupan lain yang mungkin menjadi semangat hidup sendiri buat kita gitu loh Bu. Bahwa kita bisa membantu sesama terutama seperti itu. Baik. Oke, ada lagi yang memberikan kesan-pesannya? Ibu Erni mungkin? Ibu Bapak, apakah ada yang berkenan memberikan pesan-kesan? Ibu Erni? Ada tambahan, Ibu? Baik, Ibu. Nampaknya Ibu Bapak semua sudah mengucapkan terima kasih atas oke, baik. Atas webinar yang telah diselenggarakan dengan baik, dan kita semua turut mengucapkan keprihatinan atas belum ditemukannya Ilham, dan kita semua berdoa agar Ilham dapat ditemukan oleh orang baik dan pulang kembali dengan selamat. Kami juga menghaturkan selamat beribadah umroh kepada Ibu Hajatini Indrati Benyamin Daphni dan rombongan. Semoga ibadahnya dapat diterima oleh Allah dan kembali dengan selamat. Kami juga menghaturkan turut berdoa atas segera pulihnya Ibu Ajeng Suditama Pilar, istri Wakil Wali Kota Tangsel, atau Ibu Wakil PKK Tangsel yang saat ini sedang beristirahat. Semoga segera pulih kesehatan beliau. Amin. Baik Ibu, nampaknya ada Ibu Eti tunjuk tangan. Ini mungkin Ibu Eti dapat diberikan kesempatan. Mungkin ada yang akan disampaikan. Saya udah ask to unmute, siapa tahu Bu Eti mau langsung ngomong. Ada yang mau disampaikan Ibu Eti dengan raise hand-nya? Apa mungkin kepencet kali ya Bu Ince ya? Ya, saya pikir kepencet ya, karena kita juga memiliki anak yang spesial, kadang-kadang salah pencet tuh. Baik Bu, kalau gitu boleh saya tutup Bu acaranya? Silahkan Ibu. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Sungguh apresiasi tertinggi untuk kita semua yang bersedia hadir pada malam hari ini, terutama pada para panitia. Saya mewakili panitia dan peserta dari ABK UMKM mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dalam acara hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bapak semua. Terima kasih. Semuanya. Sehat semuanya. Amin. Sampai ketemu ya. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Naya. Terima kasih Kak Inca ya. Terima kasih ya Kak Naya ya.